warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar online, mandiri, kapan dan di mana saja. Baik anak-anak, pertemuan ini kita akan belajar bab 1, bilangan berpangkat dan bentuk akar. Pada bab ini terdiri atas beberapa subjudul, yaitu bilangan berpangkat, bentuk akar, dan menyelesaikan masalah sederhana yang berkaitan dengan bilangan berpangkat dan bentuk akar. Baik, kita bahas mulai dari bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat terdiri dari beberapa submateri lagi. Di antaranya, pengertian bilangan berpangkat bilangan bulat positif, bilangan berpangkat bulat negatif, bilangan berpangkat 0, bilangan berpangkat pecahan, bilangan pecahan berpangkat, dan notasi ilmiah. Baik, kita bahas tentang pengertian bilangan berpangkat. Apa pengertian bilangan berpangkat? Masih ingat dengan sebuah kubus? Apa rumus mencari volume kubus? Rumus volume kubus adalah sisi pangkat 3. Jika sebuah kubus mempunyai panjang 5 cm, maka volumenya adalah 5 pangkat 3. Secara umum, penulisan bilangan berpangkat adalah A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N faktor, di mana A adalah bilangan pokok dan N adalah bilangan pangkat atau absis, dan A pangkat N adalah bilangan berpangkat. Jadi, bilangan berpangkat adalah bentuk perkalian berulang dari suatu bilangan. Contoh, 3 pangkat 4 sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 81. Jadi 3 pangkat 4 sama dengan 81, atau 3 kali sebanyak 4. Kemudian contoh lainnya 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 sama dengan 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125. 5 pangkat 3 sama dengan 5 dikali 5 sebanyak 3 kali. Ya, jadi 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125. Jadi 5 pangkat 3 sama dengan 125. Berikutnya, bilangan berpangkat, bilangan bulat positif. Terdapat banyak sifat-sifat daripada bilangan berpangkat. Yang pertama yaitu sifat perkalian bilangan berpangkat. Jika A bilangan rasional dan Mn bilangan bulat positif, maka A pangkat M sama dengan A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Bilangan bulat rasional, A bilangan bulat rasional. Apa itu pengertian bilangan rasional? Bilangan rasional adalah bilangan yang bisa dinyatakan A per B, di mana A dan B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Ya, contoh untuk sifat perkalian bilangan berpangkat, 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 2 ditambah 3. Jadi sama dengan 4 pangkat 5. Berikutnya, sifat pembagian bilangan berpangkat. Jika A bilangan rasional dan A tidak sama dengan 0, Mn bilangan bulat positif, maka
A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N, di mana M lebih besar daripada N. Contohnya, 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 4 dikurang 3, sama dengan 5 pangkat 1, sama dengan 5. Jadi, 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 3 sama dengan 5. Berikutnya, sifat bilangan berpangkat bilangan bulat, yaitu sifat perpangkatan bilangan berpangkat. Sifat perpangkatan bilangan berpangkat secara umum ditulis A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M dikali N. Contoh, 3 pangkat 2 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 3 pangkat 6. Baik, selanjutnya yaitu sifat perpangkatan dari bentuk perkalian. Secara umum, sifat perpangkatan dari bentuk perkalian yaitu A dikali B pangkat N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Contoh, 2 dikali 4 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2 sama dengan 4 dikali 16 sama dengan 64. Jadi 2 dikali 4 pangkat 2 sama dengan 64. Contoh lain, negatif 3 dikali 2 pangkat 2 sama dengan negatif 3 pangkat 2 dikali negatif 2 pangkat 2 sama dengan 9 dikali 4 sama dengan 36. Jadi, negatif 3 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 36. Baik, bilangan berpangkat bilangan bulat berikutnya, sifat perpangkatan dari bentuk pembagian. Secara umum, sifat perpangkatan dari bentuk pembagian adalah A dibagi B pangkat N sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Contoh, 2 dibagi 5 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 3 sama dengan 8 dibagi 125. Yang berikutnya, sifat perpangkatan bilangan bulat positif, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Jika A, P, Q bilangan rasional dan Mn adalah bilangan bulat positif, ya, baik, sifat penjumlahan dan pengurangan bilangan berpangkat. Jika A, B bilangan rasional, di mana B tidak sama dengan 0 dan N bilangan bulat positif, maka A per B pangkat N sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Ya, baik, lanjut. Sifat penjumlahan dan pengurangan bilangan berpangkat. Jika A, P, Q bilangan rasional dan Mn adalah bilangan bulat positif dengan M lebih atau sama dengan N, maka P A pangkat N ditambah Q A pangkat M sama dengan A pangkat N dikali P ditambah Q A pangkat M min N.
Begitu pula di sini untuk pengurangan, yaitu P A pangkat N dikurang Q A pangkat M sama dengan A pangkat N dikali P dikurang Q A pangkat M dikurang N, atau P A pangkat N dikurang Q A pangkat M sama dengan A pangkat N dikali P A pangkat M dikurang N dikurang Q. Konsep penjumlahan dua bilangan berpangkat tersebut berlaku juga untuk pengurangan dua bilangan berpangkat. Intinya, konsep penjumlahan dan konsep pengurangan itu masih berlaku sama. Di sini Ibu akan memberikan contoh yang penjumlahan. 2 pangkat 5 ditambah 2 pangkat 7 sama dengan 2 pangkat 5 dikali 1 ditambah 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 5 dikali 5 sama dengan 5 dikali 2 pangkat 5. Berikutnya adalah bilangan berpangkat bulat negatif. Jika A bilangan rasional, A tidak sama dengan 0, dan N adalah bilangan bulat positif, maka berlaku 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat negatif N, atau A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Contohnya, 1 per 5 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat negatif 3. Atau sebaliknya, ya, 5 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 5 pangkat 3. Ya, baik, berikutnya bilangan berpangkat 0. Pada operasi bilangan berpangkat dengan bilangan pangkat yang sama, berlaku sifat-sifat operasional bilangan berpangkat sebagai berikut. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Begitu pula untuk pembagian. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Dengan demikian, sifat tersebut dapat dilakukan operasi pembagian sebagai berikut. 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 5 dikurang 5. Sama dengan 2 pangkat 0. Atau 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 5 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 dibagi 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 sama dengan 1. Atau juga 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 0. Atau boleh juga 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 5 sama dengan 1. Kenapa sama dengan 1? Karena berapapun angka yang berpangkat 0 sama dengan 1. Berikutnya, bilangan berpangkat pecahan. Bilangan berpangkat pecahan dapat dituliskan sebagai berikut. A pangkat P per Q sama dengan akar Q A pangkat P. Dengan A lebih atau sama dengan 0 dan PQ adalah bilangan bulat positif. Contoh, 2 pangkat 8 per 3 sama dengan 3 akar 2 pangkat 8 sama dengan 3 akar 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 4, 3 akar 2 pangkat 2. Atau 2 pangkat 5 per 8 dibagi 2 pangkat 1 per 2 sama dengan 2 pangkat 5 per 8 dikurang
4/8 sama dengan 2 pangkat 1/8. Jadi 2 pangkat 5/8 dibagi 2 pangkat 1/2 sama dengan 2 pangkat 1/8. Berikutnya adalah bilangan pecahan berpangkat. Pada pemangkatan bilangan pecahan berlaku sebagai berikut. A dibagi B atau A per B pangkat N sama dengan A per B dikali A per B dikali A per B sebanyak N faktor. Contoh di sini 3/4 dipangkat 3 sama dengan 3/4 dikali 3/4 dikali 3/4 sebanyak 3 kali, sebanyak 3 karena pangkatnya 3. Sama dengan berapa? 27/64. Jadi 3/4 pangkat 3 sama dengan 27/64. Selanjutnya adalah notasi ilmiah. Notasi ilmiah atau bentuk baku. Notasi ilmiah atau bentuk baku adalah bilangan, cara penulisan bilangan yang sangat besar dan yang sangat kecil. Kenapa? Karena dalam penulisan bilangan yang sangat besar ataupun yang sangat kecil kadang sulit untuk dituliskan. Sehingga dengan dijadikan notasi ilmiah atau bentuk baku, maka bisa disederhanakan penulisannya. Di sini misalkan jarak antara matahari dan bumi yaitu 149.600.000 km. Nah, penulisan seperti itu terlalu panjang. Bagaimana caranya agar menjadi bentuk baku atau bentuk ilmiah? Maka kita bisa buat dari 149.600.000 kita bisa buat ubah ke bentuk baku menjadi 1,496 kali 10 pangkat 8 km. Dalam penulisan bentuk baku ini hanya ada satu angka di depan koma. Kemudian dilanjutkan dengan bilangan berikutnya dan dikali 10 pangkat. Nah, 10 pangkat ini ada positif, ada negatif. Oke, di sini yang 149.600.000 rupiah itu adalah masuk ke pangkat positif karena 1, angka ke kanan. Angka ke kanan itu pangkatnya positif. Jadi dari 149.600.000 rupiah dijadikan bentuk baku menjadi 1,496 kali 10 pangkat 8 km. Kemudian di sini ada contoh lain. Ada contoh lain yaitu misalkan massa atom hidrogen. Massa atom hidrogen di sini 0,00000000166 gram. Menulis seperti itu terlalu sulit. Sehingga agar tidak sulit kita ubah menjadi bentuk baku. Yaitu caranya satu angka di depan koma dilanjutkan dengan desimal berikutnya. Nah, kita ambil di sini karena terakhir adalah 166, kita ambil angka 1 baru koma 66 tetap dikali 10 pangkat negatif 24. Dari mana? Dari angka 1 dihitung ke kiri sampai koma. Ya. Jadi 0,000000166 sama dengan 1,66 dikali 10 pangkat negatif 24 gram. Nah, di sini kenapa dengan negatif 24?
Kenapa dikali 10 pangkat negatif 24? Karena dari angka 1 ke kiri, yaitu negatif. Sama halnya seperti bilangan bulat ya. Kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif. Jadi di sini karena dari angka 1 ke kiri sampai koma berarti negatif ya. Baik, anak-anakku sekalian, untuk merefleksikan pembelajaran ini, silakan kalian kerjakan soal latihan di modul bab 1, nomor 1 sampai nomor 3. Tentu dengan tidak melihat pembahasannya. Jika kalian kurang paham dengan pembahasan yang sudah diberikan tadi, kalian bisa mengulang kembali video ini ataupun kalian bisa membuka modul. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Untuk lebih jelasnya, silakan buka kembali modul bab 1 materi bilangan bulat. Belajar online mandiri kapan dan di mana saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.